Gus Dur melihat ya konteks atau situasi ketika itu bahwa NU kalau ingin mewarnai, ibaratnya mewarnai kebijakan di Indonesia ya harus ambil bagian. Sebenarnya nggak masalah ya kalau PKB ngeklaim bahwa dia partai NU sah. Tapi kalau yang aneh PBNU ngeklaim PKB partainya NU, itu yang aneh. Tapi kalau PBNU yang mau diambil alih PBNU-nya apa PKB-nya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam gorong-gorong, jumpa lagi bersama kami di Wonderland. Semoga kita semua sehat walafiat, cepat kaya dan cepat jadi menteri Republik Indonesia. Oke, kali ini kita lanjutkan obrolan yang garing-garing dan gorong-gorong, tapi kita mendapatkan momentum ada isu yang sedang seksi. Itu biasalah. Isu-isu lama sebenarnya, cuman ya perduniawian, cuman ini jadi langganan gitu. Apakah itu ya pola hubungan keluarga, yaitu PBNU dan PKB, Partai Kebangkitan Bangsa dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena kemarin PBNU sudah melaksanakan rapat pleno PBNU yang diantara hasilnya adalah bagaimana mencari pola hubungan PBNU dengan PKB. Nah, ini beriringan juga nanti dengan adanya pansus ya, pansus haji ya kemarin ya, panwas haji dibalas dengan adanya wacana pansus PBNU. Panwas versus pansus. Nah, ini kita coba track dulu ya, mungkin bagi teman-teman perlu juga refresh sejarah berdirinya NU itu gimana gitu ya. gitu. Oh ya, berdirinya PKB ya, yang kan konon katanya itu resmi dari instruksi PBNU untuk mendirikan partai ini. Ada mungkin ya generasi keberapa lah PKB. Mau ya gimana kelahiran PKB itu? Jadi kelahiran PKB sebenarnya untuk mewadahi kembali suara-suara dari Nahdliyin. Kan memang tadinya kan berfusi di P3 gitu kan ya. Berfusi di P3 masa-masa Soeharto, habis itu menemukan momentum ketika 98 semua bikin, Masyumi muncul lagi melalui PBB gitu loh. Bermunculan arti partai. Iya, Partai Bulan Bintang itu kan embrionya dari Masyumi. Nah, NU tidak ada momentum itu, NU tidak mau ketinggalan karena basis massa luar biasa. Makanya waktu itu ada beberapa tim, ibaratnya ada Gus Dur, siapa lagi waktu itu? Ada Gus Dur, Tim 5 itu. ya Apa? tim itu. Gus Dur waktu itu ketum ya. Ya, PBNU. Ya, tadi dia. Tanfid. Habis itu setelah itu bikinlah PKB, terus baru ditawarkan ke pesantren-pesantren. Islamnya Ilyas Ruqyat ya. Ilyas Ruqyat kayak Ilyas. Ya. Tapi antusiasnya luar biasa. Awal-awal luar biasa. Artinya muncul pertama kali pesantren sangat mensupport. Ya. Tapi tetap ada yang konsisten. Di P3 tetap konsisten. Mbah Mun tetap saya berada di sini, gitu loh. Dan sampai sekarang. Nah, baru dalam perjalanan biasa kan, sudah bersentuhan dengan kekuasaan, sudah menikmati dengan kue-kue kekuasaan baru. Padahal 2008 ibaratnya sekarang kan 2024. 2008 ketika masa pemimpinan Kiai Said Agil Siraj itu sebenarnya sudah mulai terlihat gitu. Sudah mulai terlihat, artinya Kiai Said mengatakan, "Lah kok seolah-olah kayak mau jalan sendiri." Tapi tidak se-booming sekarang gitu. Titik kulminasinya itu, puncaknya itu ya kemarin ketika Pilpres 2024. Yang Caimin gandeng dengan Anies, disindir oleh Gusmen. Lihat aja, masa sih kita memilih orang yang hanya nggak bisa kerja tapi hanya mulutnya manis, ganteng, enggak. Apalagi memang Anies sebelumnya ketika Pilkada DKI, jual mayat, jual ayat. Wadah, Itu artinya siapa di balik? Artinya siapa di balik itu gitu. Oke. Gitu. Makanya ini sebenarnya Pilpres 2024 itu titik puncaknya. Nah, pleno muncul. Itu sok yang lain. Surya Paloh.
Oh iya, ini kedatangan Surya Paloh ya, KW berapa inilah. Oke doang. Ini salah satu pemalsu sejarah NU ini orang-orang kayak gini. Langsung dari Tower Nasdem ya. Dekat rumah saya itu. Ini kan sekarang panas lagi nih. Kira-kira sebabnya apa gitu? Atau ada kaitan dengan Panwas Haji itu yang kebetulan ketuanya adalah Caimin. Dalam waktu dekat itu kan ada muktamar PKB kalau nggak salah Desember ini ya. Ya. Muktamar PKB. Oh, kemarin juga baru Harla ya. Karena Ya. Ya, masing-masing sebenarnya punya kepentingan ya. Kalau kita bicara PBNU juga punya kepentingan. Kita ngelihat perjalanan PBNU, kepemimpinan Gus Yahya lah. Sepak terjangnya seperti apa kita paham semua. Begitupun Caimin ya sebagai politisi ulung lah. Sebagai politisi juga punya kepentingan. Kepentingan. Ya termasuk Panwas Haji. Ya di dalamnya juga Nusron juga itu kan ya, Nusron Wahid. Ya padahal sebenarnya mereka ya Nusron Wahid itu mantan ketum Ansor, mantan ketum PBPMI, Caimin mantan ketum PBPMI, terus Gus Yakut mantan ketum PMI di Depok. ya. Nusron juga sama. Terus mantan ketum Ansor juga, Gus Ipul juga mantan ketum Ansor. Yang sama-sama NU. Bapak hafal sekali. Lihat itu. Terus Gus Yahya, kakaknya Menak itu. Dia lagi ngerunutin yang mantan ketua siapa. Emang ada materinya ini. Nah, ini kan saya melihat ini sebenarnya dulu bersaudara dan berjuang bersama secara ideologi. Iya. Tapi kok makin kesini mereka punya posisi kedudukan yang tinggi, itu apa yang diperjuangkan selain kepentingan kan gitu ya, berebut kursi gitu. Termasuk yang Panwas Haji ya, tentu ya mau menggeser lah Gus Yakut dari Menak misalkan. Kalau kita lihat ke sisi PKB dulu. PKB memang sekarang lagi naik daun. Apalagi memilih Anies ya. Pemilih konservatifnya ya. PKB memang nggak bisa digoyang, dia punya pemilih konservatif PKB sendiri. Begitu ke Anies dia Menambah. apalagi sekarang ditambah lagi P3-nya nggak masuk, otomatis yang P3 bisa jadi lari ke PKB. Begitu juga yang tidak pro dengan Gus Yahya PBNU. Iya. Karena dengan kaitan dengan Israel ya juga ke PKB makin kuat. Nah, sebagai politisi tentu akan sangat dibantu ketika PBNU juga akan mendukung PKB kan. Nah, untuk muktamar akan datang kapan itu? Muktamar PBNU kan 29. Ya betul. Karena suara PKB ceruk paling besar kan di warga NU. Sedangkan di PBNU sendiri ketika Pilpres kemarin nggak bisa kerjasama lah ibaratnya. Ya, harus ada salah satu kalau ini pikiran politisi ya. Ya harus ada kepala yang ibaratnya diambil satu gitu. Untuk supaya bisa muktamar. Begitu. Nah, ini dari sisi PKB-nya. Kemudian dari sisi PBNU-nya, nah ini juga ingin katakanlah mengambil alih PKB. Mengambil alih PKB supaya PKB juga beriringan dengan kebijakan PBNU. Nah, ini agak ya kepentingan semua sebenarnya. Kepentingan semua. Jadi kalau agak aneh itu begini. Waktu Pilpres kemarin ketum PBNU bilang ya PKB jangan bawa-bawa PBNU gitu karena sudah beda ranahnya. Tapi sekarang justru malah pengen menarik PKB ke NU lagi. Itu kan yang banyak dikomentari netizen ya, bahwa loh PBNU malah justru ke politik praktis lagi ngurusinya gitu. Padahal kemarin sudah bilang netral dan seterusnya. Bahkan tadi dikatakan sebagian besar konstituen PKB itu adalah warga Nahdien, tapi menurut ketum PBNU itu hanya 20% gitu, dari keseluruhan warga Nahdien. Nah, yang jadi masalah kan mungkin yang kemarin juga di konferensi pers itu kan dikatakan Gus Yahya agak risih gitu dengan serangan-serangan yang tajam dari Caimin sebagai ketum PKB terhadap PBNU dan klaim eksklusif itu yang membuatnya menjadi resah itu katanya. Tapi kan saya kira juga ini momentumnya kan pasca haji itu yang menarik ya, ada Panwas itu yang kemudian ya karena haji diurusi oleh
artinya ketum PBNU yaitu Gusmen itu kan akhirnya ada senggol-senggol di situ. Saling nyerang. Iya, saling menyerang. Sekarang KPK juga lagi ini. Ya karena katanya isunya seksis itu Haji kemarin. Ya apa namanya, kalau kita bicara PKB dan PBNU ini kan dua jenis lembaga yang jelas-jelas berbeda ya. Secara Iya. hukum ya. Secara hukum, secara fungsi semuanya beda lah. Meskipun ideologinya paling Ya sama. mungkin kalau ideologi kan semua lembaga di Indonesia ideologinya Pancasila ya. Iya, iya. Kalau nggak dibubarin, kalau nggak dibubarin. Tapi P3 KTI aja dibubarin. P3 enggak. Pancasila tetap asasnya paling pertama. Sejak fusi partai tahun Tetap ya. 1970 semuanya itu Pancasila. Pancasila, Islam, Pancasila. Tapi perjuangannya tetap aja Islam gitu. Kalau secara ideologi, Masih aja. P3 itu seperti Islam. Sejak tahun 70-an semua asli Pancasila. Iya. Ditulis di atas kertas ya. Iya, dipolesnya gitu. tapi kan secara fungsi memang jauh berbeda. Jadi sebenarnya ini tuh tidak bisa saling mengurusi. Mana ya? Kalau PKB jelas organisasi politik. Namanya organisasi politik atau partai politik jelas basicnya adalah kepentingan. Ya bullshit lah kalau dia ngomong kepentingan umat, kepentingan ini, pokoknya kepentingan lah. Bullshit itu. Ya kepentingan elitnya lah atau kepentingan pengurusnya lah minimal. Entah pengurus ranting, butuh jadi DPD, entah pengurus apa, emang ranting ya? Enggak. Pusat apa daerah itu kan dia punya kepentingan masing-masing, walaupun kepentingannya kan nggak sama. Ada yang kepentingan mau nyalon, ada yang kepentingan mau proyek, ada yang kepentingan mau dekat dengan kekuasaan, beda-beda lah kepentingan. Iya, iya. Nah kalau NU kan jelas dari dulu kita kan organisasi kaderisasi dan kemasyarakatan lah bahasa kasarnya. Nah, kita ngomonginnya ya mungkin kepentingan masyarakat Indonesia secara umum itu di atas segala-galanya. Walaupun mungkin kepentingan masyarakat NU sendiri itu kan penting, tapi kepentingan masyarakat Indonesia kan di atas segalanya nih. Tapi kenapa mereka berebut gitu? Ini udah nggak logis sebenarnya, udah nggak ini. Dan ketika PBNU narik PKB untuk menjadi di bawahnya PBNU itu juga lucu. Berarti orang non NU nggak boleh milih PKB seolah-olah milih. Iya, iya. Karena itu miliknya NU. Dan orang NU tidak boleh berpartai selain PKB. Ini jelas Melanggar hitoh. melanggar hitam kalau ini. Dan jelas PBNU kalau emang itu melakukannya itu berarti ngejilat ludahnya sendiri ketika kemarin Hilang. Pilpres 2000 Iya. kemarin 2024 2024. ya. Itu Kalau kan dari jelas. sisi Kemendagri seperti apa Pak? Kira-kira Pak? Gimana? Kementerian Agama itu. Ya persoalan haji ini ada kaitannya enggak gitu. Sebenarnya disebut. Kayak pernah saya diajak makan martabak doang. Emang warga underline ya begitu. Iya, harus Kalau orang haji. lewatnya. Gimana, ada komentar apa Pak Surya Paloh? Saya masih nyimak. Enggak, memang begini. Artinya NU dari awal ketika bikin PKB merasa PKB itu anak kandungnya. Cuman kok bandel. Bandel itu gimana, Jay? Bandelnya itu dia mau jalan sendiri setidaknya. Kalau mau bikin apapun sowan dulu. Yang diinginkan kan begitu. Ibaratnya PKB kalau mau ada kebijakan besar ya tolong sowan dulu. Artinya karena PBNU itu memang organisasi keagamaan. Di bawahnya banyak pesantren-pesantren, ada ada RMI segala macam. Nah, di situ Pak Hasyim Muzadi juga waktu itu mengatakan bahwasanya PKB adalah anak kandung dari PBNU karena yang melahirkan adalah orang NU. Ya. Nah, di situ itu ketika sebenarnya berjalannya itu yaitu pas mulai 2008 sudah agak terasa, ketika sudah mau jalan sendiri sudah mulai liar gitu lah, sudah mulai liar. Setidaknya ketika nanti ada kebijakan besar itu tolong sowan dulu, ibaratnya setelah karena mau tidak mau ketika bicara PKB-nya mengaku juga ibaratnya suara NU harus ke PKB karena PKB dibikin oleh orang NU, Iya. gitu loh. Tapi kalau untuk kepentingan maslahat, ya orang NU NKRI harga mati lah. Artinya kalau untuk kemaslahatan umat, insya Allah NU nggak diragukan dalam masalah hal itu. Cuman ketika mau mengambil
masyarakat NU untuk memilih PKB, nah setidaknya soan ke PBNU. Gitu loh. Sebentar Pak Kiai. Coba-coba mungkin ada sudut pandang lain. Ini asumsi saya begitu. Asumsi saya seperti itu. Kan waktu Pilpres itu kan terjadi pemisahan ya. Pilpres 2024 kemarin itu pemisahan seolah-olah ya PKB dan PBNU itu dua hal yang berbeda. Itu terasa kan di lapangan ya? Ya. PKB bukan NU lah dan lain sebagainya. Nah sekarang PKB mau ditarik lagi kan ibarat tadi PKB dilahirkan oleh NU atau Ya. katakanlah PBNU sebagai formaturnya, ini kan dilahirkan ya, Betul. kan sudah gede sekarang. Iya sudah gede. Udah gede, masa disapih lagi gitu loh kira-kira. Oh. Kan Ada analoginya seperti iya, itu. kan dia sudah besar, Iya. dia memang politik Iya. dan sekarang dia berpolitik gitu loh. Hmm. Nah kenapa harus disapih lagi? Nah ini kan justru keluar dari tujuan utama. Tujuannya PKB itu dijadikan partai yang mandiri, sehingga urusan-urusan politik itu ada di PKB, sehingga PBNU nggak perlu kotor-kotoran. Tujuannya sih aspirasi sebenarnya, aspirasi warga. Aspirasi warga NU. Ya iya, artinya sebenarnya kalau mau kembali di yang statement dari ketua PBNU, oke lah kita kembali ke Khitoh gitu loh. Ya udah urusin aja pesantren, besarkan pendidikan, ranahnya di situ sebenarnya gitu loh. Siapa ini? Ya PBNU kan begitu ibaratnya, relnya di situ, kembangkan pendidikan, bikin kampus lebih banyak, mencerdaskan bangsa kan di situ. Ketika sudah berbicara politik, nanti kepentingan kan maunya begitu nanti. Jangan lupa tambangnya. Kan udah bukan pesantren doang. Nah, kita lihat Khitoh dulu ya. Adanya Khitoh itu kan karena ya NU ketika itu terlalu asik dengan dunia politik sehingga mengabaikan peran utamanya kan gitu. Kan jelas partai NU kan. Ya, di partai NU. Betul. Awal-awal. NO. Ya, NO. Oh yang lama. Nah, kemudian kan singkat cerita kan kembali ke Khitoh. Ya. Jadi NU kembali menjadi organisasi keagamaan masyarakatan. Nah, itu apa namanya? Kemudian ketika Gus Dur bikin PKB, sebenarnya ada ketidakkonsistenan sebenarnya, inkonsistensi sebenarnya. Yang seharusnya akhirnya mensiasati PBNU tetap PBNU organisasi kemasyarakatan, bikinlah sayap politiknya PKB. Ketika itu mungkin Gus Dur melihat ya konteks atau situasi ketika itu bahwa NU kalau ingin mewarnai kebijakan di Indonesia ya harus ambil bagian. Betul. Apalagi zaman era-era reformasi kan ibaratnya terbuka, harus terbuka dan ini harus muncul gitu loh. Betul. Aspirasi warga NU harus tersalurkan. Betul. Karena ketika tokoh-tokoh kita di partai-partai lain belum tentu aspirasi warga NU tersampaikan gitu. Tanpa mengotori PBNU. Tanpa ngototin PBNU. Jelas kan. Nah, cuma persoalannya kan kesini kan akhirnya Ya ini mah lucu kalau dirangkul kan udah jelas tuh. Gus Dur dan yang lain itu dia kali berjalan sendiri tanpa mengotori PBNU. Lah ini ngapain kotoran mau diambil? Menarik. Aslinya begini. Kotoran mau diambil. Kalau kita lihat zaman Pak Harto, NU dikebiri, selalu konfrontasi dengan pemerintah. Kan kita lihat konteks politiknya begitu. Ketika kembali ke Khitoh itu sama Pak Harto gimana difusikan pada satu tempat. Abangan di sini, teknokrat di sini, habis itu agama yang berbasis Islam masuk di situ terfusikan. Nah, NU dikebiri mulai di situ. nah itu kan dulu. Iya masa itu. Ya, Nah, yang era makanya reformasi kembali ke yang Khitoh itu momentumnya ketika NU merasa udah dikebiri sedemikian rupa. Gitu. Nah, ketika menemukan momentum 98 baru di situ ngapain? Berarti NU harus berpolitik lagi. Nah, sebagai wujud aspirasi warga NU, ketika ada kebijakan pemerintah, maka ada orang-orang NU andil di situ. Tapi kayaknya perlu di ini ya. Saya kemarin nyimak juga konferensi pers itu, nggak ada kata-kata menarik PBNU ke NU, nggak ada. Cuman pengen melihat apa ya bahasanya, mendandani lah atau apa bahasanya, meluruskan hubungan antara PKB dengan PBNU itu, hanya meluruskan saja gitu. Nih kalau bicara meluruskan, yang pemingkop kan PBNU. Enggak. Iya lagi.
Kalau kita lihat lah ini perjalanan PBNU pasca Kiai Said ini, Gus Yahya, nih pasca Gus Yahya dan ini jelas-jelas yang membengkokkan hubungan PBNU dan PKB, PBNU. Ya. PBNU versi Apalagi siapa? PBNU ya sekarang kan setelah ini, apalagi setelah pasca muktamar ya, itu kan kata orang-orang yang di sana, Iya. itu kan memang andil PKB tidak dianggap gitu, andil PKB di internal PBNU. Makanya ya kebingkungannya kan mulai dari sana. Kenapa dia yang ngajakin putus terus dia ngajakin balikan? Tapi setar konfliknya itu sejak kapan? Nah, kalau kita jelas ya dengan bahasanya Kiai Atau- Said sekarang dan sebelum-sebelumnya, hubungan PKB dengan PBNU tuh relatif standar. Bukannya zamannya Kiai Said itu bukannya sangat PKB banget, enggak. Juga meninggalkan PKB juga enggak. Iya. Kayak tarik ulur gitu loh. Iya, Ketika PBNU yang membutuhkan PKB, ya PKB siap mendukung. Dan ketika PKB membutuhkan PBNU, PBNU akan mengiyakan, kayak mencukup tahu aja gitu. Kayak Iya. permisi monggo silakan. Komunikasinya monggo. jalan. Silakan kotor-kotoran tapi kita Silakan enggak gitu. kotor-kotoran. Iya, iya. Nanti kita lihat loh itu kotor-kotoran. Sekjennya juga PKB juga ketika itu. Iya, jadi nggak terlalu. Iya, maksudnya. Tapi sempat Pak Kiai Said nyebut ini Muhaimin nih apa anak nakal nih. Nah, makanya seperti Iya. Nah itu kan masih nganggap anak kalau begitu. iya iya Meskipun makanya secara senang-senangnya ideologi jadi anak ideologis. Makanya mau Makanya dibalikin lagi ke rahim gitu loh Pak. artinya begini, ketika muktamar seharusnya yang maju ketika untuk konsen masalah politik, NU seharusnya ketika ini merasa anaknya yang silakan main di politik harusnya menawarkan PKB di situ. Ini kan bermain sendiri kayaknya terlihat bahwasanya PKB pengen mengambil keuntungan di situ. Sebenarnya itu ranah politik. Kok malah PBNU main di situ, Pak main dukung mendukung, di struktur itu seolah-olah kayak mendukung salah satu calon. Kenapa sih tidak langsung aja ke PKB sebagai kendaraan politiknya? Muhaimin mainkan di situ. Nah, Seharusnya kan begitu idealnya. Itu kayak orang tua ngambil tabungan anaknya gitu ya. Ambil lagi HP di Polarisasi luar itu di ya. NU itu nggak semudah itu. Iya. Ada polarisasi. Maksudnya gini, kita tidak pernah mendengar cerita NU, tokoh-tokoh NU bersatu dalam politik yang sama. Iya, iya. Pasti tokoh-tokoh dia punya wadah masing-masing, punya kepentingan masing-masing. Ketika di atas kepentingannya berbeda ya berantem jadinya. Seperti Iya. saat ini. Iya. Ketika PKB Cak Imin tidak kepentingannya tidak Bersatu. sejajar dengan PBNU ya berebut seperti itu. Meskipun ya tadi anak kandung lah macam-macam. Tapi lihat dulu PBNU sekarang kan punya adik nih. Punya adik kan? Anak apa adek? Punya adik. Di pemerintahan. Ya. Ya, yang jelas punya adek di Punya pemerintahan. adik yang itu punya- betul, Pak. Saya punya- menekankan aja. Sekarang itu kan berarti konfliknya segitiga ya Pak ya. Segitiga. Segitiga dong. Sebutin merek ah. PBNU, PKB, kemana? Ya, Ya, ya sebutin Segitiga sama kaki lah. ya Gus. Ya kalau di PBNU-nya di situ ada Gus Yahya, ada Gus Ipul, plus Menak, Gus Yakut. Terus di PKB-nya ya Caimin tentu kan. Juga nggak tahu ada kepentingan lain, Nusron Wahid juga ikut-ikutan di pansus haji gitu ya. Itu juga lagi ramai di media nih. Iya. Responan antara Gus Yahya dengan Nusron. Gus Yahya membela Menak ini ya jangan-jangan hanya ngincar adik saya saja gitu. Urusan pribadi. Dijawab sama Nusron Wahid. Enggak, di DPR ya tidak ada pembicaraan urusan pribadi intinya kan. Iya, iya. Itu mana dari DPR lah ya. Tapi kan kita nggak membahas politik kan nggak dibaca sesederhana itu. Iya, iya. Ada kepentingan lain mendekati muktamar PKB, mendekati pemilihan menteri-menteri. Nah, itu situasinya yang saya kira kepentingan itu yang sebenarnya kalau Iya. untuk warga NU dan kiai-kiai atau petinggi-petinggi NU, walaupun non struktural atau struktural, ketika mereka tidak bertemu di kepentingan politik, bukan berarti mereka konflik di ideologi kan. Iya. Sebenarnya. Jadi nggak masalah gitu ketika ada orang NU masuk partai manapun, oke-oke aja. Nah itu kan tidak masalah gitu. Jadi walaupun nanti akan berantem di atas ya. Orang NU ada yang di PKS, ada yang di PDI, ada yang di Golkar. Ya. Yang jelas orang NU nggak ada yang di HTI gitu, kan bubar kan. Kan beda ini. Tapi ini
Sebenarnya kalau ada PKB, ada yang bicara PKB kalau lagi butuh ngeklaim warga NU, kalau enggak ini, ya namanya juga iklan, Pak. Iklan kan boleh. Susu kental manis saya bilang susu loh. Dari dulu sebelum dikritik orang, ya kan nggak masalah namanya iklan. Iklan mah yang penting Ya kayak menghidupkan Gus Dur kan nggak masalah. ya nggak masalah. Iklan. Walaupun Gus Dur udah tenang kan dihidupin lagi, ya resiko jadi Gus Dur lah ya. Jadi sebenarnya nggak masalah ya kalau PKB yang ngeklaim bahwa dia partai NU sah. Tapi kalau yang aneh PBNU ngeklaim PKB partainya NU itu yang aneh. Tapi kalau PKB mengklaim bahwa dia partai NU sah. Tapi kalau PBNU ngeklaim PKB partainya PBNU ini yang aneh. Sebenarnya dua-duanya saling membutuhkan ya. Ini yang aneh. Paling butuhkan cuman ya gengsi-gengsian aja. PKB butuh NU, butuh PBNU dalam hal ini untuk mendukung PKB. PBNU butuh PKB untuk aspirasi politiknya gitu. Iya. Memang kembali ke fungsi awal sebenarnya kan. Iya. Tapi kalau konflik di segitiga tadi itu lucu sebenarnya, menarik. Iya ya, konflik pribadi itu loh. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki, Iya. beneran sama kaki. Maksudnya kan konflik lama itu kan ya kalau ditarik-tarik ya perebutan Caimin dari Gus Dur itu kan sudah konflik lama gitu kan. Kemudian Yani masuk ke struktur PBNU itu juga membawa suasana tersendiri. Dan sekarang adiknya disentil ya akhirnya muncak lagi. Tapi kalau kita bicara konflik ini bukan sekedar konflik Bukan keluarga atau konflik biasa ya. Karena udah masuk ke ranah hukum juga kan. Ya. Kemudian Caimin istrinya mulai diserang kan gitu, Panwas, KPK mulai di demo supaya menuntut kembali Caimin. Begitu sebaliknya PBNU namanya? Kalau kita lihat Gus Yakut di itu juga sama. di Jawa sih masih mending ya, PBNU, PKB dan Kemenak punya orang yang berbeda-beda. Coba kalau di luar Jawa lucu nih konfliknya. Satu orang kepala Kemenak, terus ketua cabang, ketua PKB, lagi ketiknya rebut, ini satu orang. Dia berebut di dirinya sendiri milih yang mana nih bos. Ini yang lucu. Kalau di Jawa sih mungkin karena penduduk Islamnya banyak, apalagi di luar Jawa yang non Muslim ya itu kan ketua PKB, ketua PCNU, ketua apa namanya Kemenak, Kakak Depak atau apa itu pusing itu mereka pusing itu. Jadi mereka harus membela yang mana, jelas-jelas mereka akan membela Kemenak. Makanya Kemenak di sini walaupun dia cuma kementerian, dia setara lah sama ini TNI dan polisi. Kementerian mana sih yang punya sampai tingkat kecamatan langsung dikontrol dari pusat? Gak ada, cuma Kemenak doang. Menteri PU yang pembangunan seluruh Indonesia aja nggak punya, sampai daerah kan dinas namanya, punya Apalagi provinsi sekarang atau punya ini juga ya, punya militer. Iya. Ini kalau Kemenak Punya Diselancar. instrumen iya, baik Kemenak Pas sekarang sama. punya ini. Makanya kalau jangan tanya ya kapan Kongres Ansor, karena orang Ansor tuh orang Kemenak, sampai menterinya ganti nggak bakalan Kongres Ansor tuh ada. sampai wafat lah ya. Nggak sampai menterinya ganti, bukan ketua Ansor nggak akan. Oh ini udah ada Kongres Ansor kemarin. Menghidupkan Gus Yakut. Kalau Mega tuh sejak 93 ya. Apa? Mega. PDIP. PDIP ya. PDIP. Iya. Kalau 98. Caimin 2008. Caimin 2008. 2008. Era SBY. Enggak, sebenarnya dari masalah sekarang itu, fenomena sekarang kayaknya ada solusi nggak untuk, tapi kalau egonya masih ada sih susah sebenarnya. Jadi ini masalah personal atau masalah Iya, masalah umat sih? Organisasi. Politik. Masalah umat apa masalah Politik, kepentingan. politik? Kepentingan menjelang pemilihan menteri-menteri. Menteri menjelang muktamar PKB. Iya, iya. Banyak kepentingan sih. Ya sebenarnya sebagai warga NU malu sebenarnya sih. Ya, itu padahal kan harusnya katanya keluarga ya. Iya. Ya Tapi- harusnya ya kembali ke ke tujuan awal ya. Pendirian PKB, pendirian PBNU kan ngurusin umat kan ibaratnya. Nah, kita ngomongin ini di podcast juga sebenarnya memalukan ya. Malu kan ya. Ya emang biasa kan kalau kita Ngomongin rumah tangga sendiri. Ya sebagian besar kan warga NU gitu, sebagian besar yang di sini. Wah, itu ada itu. Itu orang Kemenak itu. Itu ini. Balawi itu. itu makanya apa artinya kita punya gambaran ideal, tapi ketika nanti bicara tentang kepentingan, tatanan itu rusak. Seideal-idealnya pemikiran itu ketika sudah bersentuhan dengan kepentingan, ego, udah. Ini loh. enggak, maksudnya asumsi Gus Yahya yang lucu itu kan tadi itu ya. Nyentil adik saya.
Seolah-olah kepentingan pribadi. Disebut Iya. Itu disebut di konferensi pers. kayak begitu Bisa-bisanya. nggak boleh disebut ya. Ya harusnya kan enggak konsisten lembaga loh ya. Nggak perlu lah nyebut-nyebut personal gitu. Ya. Bahwa Panwas dicurigai untuk mencari-cari Cuma beliau kesalahan memang saya, untuk gitu. pilihan kata untuk diksi memang kurang pinter. Agak Iya. vulgar sih ya Ya, sebenarnya. kayak ngomong tambang karena NU melarat, kita butuh duit Butuh kan duit itu. ke Iya. UPU itu ya. Pemilihan kata yang kurang tepat itu kadang bikin Iya, blunder. Kan nulis skripsi kan dia. Mulai nggak nulis skripsi, mulai. Iya, saya tanya. Ini pertanyaan. Kok pada ketawa sih ya? Kan, Pada nggak sopan ya? Pada nggak sopan. enggak, kata akademisi kenapa kok orang harus S1, S2 kan nggak penting juga ilmunya kan Tapi sebenarnya. skripsi kan udah nggak Tapi- wajib sekarang. Dengan adanya orang sekolah S1, S2 itu cuma pemilihan katanya itu akan tepat, lebih terstruktur karena Ya. terbiasa struktur. Iya, iya, iya. Bagi orang-orang yang nggak ini ya mungkin kadang nggak terstruktur karena emang mungkin ya. Tapi kan udah HC. Udah HC. Iya, nggak apa-apa. Misalkan skripsi. Ya kan saya cuma nanya emang nggak punya skripsi kan. Tapi dari konflik Itu ini, nggak nanya itu. dari konflik ini kalau misalkan ya, bisa jadi pertama nih, bisa opsinya apa? Bisa jadi PBNU lewat tokoh yang akan menggeser Caimin, artinya di muktamar nanti ada calon yang dimasukkan untuk menantang Caimin. Iya, iya. Kemudian Di muktamar. Di muktamar muktamar, PKB. misalkan kemudian berhasil, ya itu berhasilnya mungkin berat sekian persen ya, karena PKB kuat basisnya. Ya minimal propagandanya. Kecuali nanti itu tadi Muktamarnya bisa akut lewat ansornya misalkan ya. Kalau nggak salah Desember ya. Desember. Desember kan. Kalau pasca pemilihan menteri tergantung. Ya tergantung juga. Terus kalau misalkan Cak Imin tetap kuat menjadi ketum PKB, justru dalam konflik ini yang paling diuntungkan adalah PKB. Iya. Popularitasnya naik. Popularitasnya Terus naik. naik. Ya perlu dilihat ya Gus Yakut itu masih ini ya kader PKB. Masih. Masih ya. Masih. Gus Yakut, Gus Ipul. Ya, yang lucu kan gini ya, seandainya memang ini niatan politik Caimin untuk mendongkrak popularitas PKB tetap stabil dan terjaga di momen pilkada dan yang lain-lain nanti. Tapi kan kalau PBNU ikut mendorong juga ini kan membingungkan umat gitu. Basisnya kan umat. Oke lah, kita husnudon ya. Mulai ketum PBNU, Menteri Agama, dan ketua partai PKB ini jangan-jangan ngobrol bareng gitu. Kalau kita bikin gini yuk biar rame, biar naik. Ini Mengalihkan isu Hah? tambang. ya enggak untuk ini ya supaya PKB ini gimana supaya naik. Ya, kita bikin ini ya. Mungkin ya husnudon ini. PKB dan isu tambang tenggelam. Ya saking kompaknya orang NU. Iya. Ini mirip artis yang kalau udah mau tenggelam itu bikin kontroversi Cerai gitu. gitu kan, cerai. Ada Tapi cerai segala macam. Masalahnya nih PBNU kalau ikut-ikutan dia kan ini ya menjaga stabilitas umat ini malah ngacak-ngacak ini udah orang nyari kerja susah pendapatan ini suruh mikirin konflik mereka walaupun kita sih sebenarnya nggak mau mikirin ya. Iya. Kan nongol muru di Twitter, Pikiran ya, masa kayak ikut ngomong. Yang ya memang lagi rame ya NU sekarang. Tapi emang Belum berhenti. sekarang kan emang politisi semua. Pemberitaannya memang NU terus kan dari awal. Iya. Emang politisi kan isinya sekarang. Tapi Bagian itu bagian juga tambang NU ribut setelah Muhammadiyah biasa aja. Biasa aja. ribut juga sedikit. Sedikit tapi. Iya katanya kalau di Nggak NU panjang tapi sebentar. di NU itu warga NU itu banyak yang kritis terhadap NU. Ya karena NU. warga yang paling terdampak. Dan warga Muhammadiyah juga kritis terhadap NU. Problemnya itu. Iya iya. Problemnya itu. Warga itu kan Enggak, emang orang kan ngomongin tambang udah capek Pak kemarin kritik PBNU. Ini ada Muhammadiyah tingkat hero-nya untuk ngomongin tambang udah adalah udah kemarin udah diomongin masa diulangi lagi. pasrah ya. Karena kita kritis itu makanya sering nggak ketemu gitu. Sama saudara juga nggak ketemu. Tapi kan lucu Ya. ya. Ini kan Bisa sama jelas-jelas kita terus. hasil pleno itu kan 2 tahun sekali ya PBNU pleno. Oh iya. Sesuatu yang penting tuh yang diplenokan, yang harus dibahas. Ini kenapa ada mencari tahu, meluruskan hubungan PKB dan NU dirasa penting. Padahal kan isunya yang paling dekat ada tambang, Pinjol, ada pinjol, judi ada online. Israel, warga yang kemarin viral tuh ke Israel. Oh iya, itu harus pleno kan itu. Iya kan? Kenapa? Harusnya ya. Belum nasib apa guru-guru katanya, belum nasib yang lain. Itu kan banyak kasus. Ini ngapain hubungan PKB dengan PBN yang udah jelas clear? Ini partai politik, ini organisasi kemasyarakatan.
ini ideologinya jelas sama-sama Pancasila, jelas sama-sama Aswaja, ngapain dipermasalahkan? Toh kalau kita lihat pilkada, pilpres, emang PKB pernah menyalonkan yang bukan non NU? Kalau mendukung partai lain untuk mencalonkan, iya, karena kan itu pilihan partai lain ya, kita koalisi. Jadi basicnya dia non NU, ya emang nggak masalah, karena yang kita ngekor sama PKS atau ngekor apa kan pasti bukan NU. Tapi secara personal di wilayah-wilayah yang PKB mencalonkan sendiri sebagai gubernur atau apa, 100% orang NU yang dicalonkan. Ya karena momen politik. Ya, makanya Lagi-lagi NU kan memang genetik politiknya nggak hilang ya, nggak hilang. Ya semua berpolitik. Selagi itu membawa gerbong masyarakat ya politik semua. Politik. Berarti kan udah jelas ya PBNU sekarang memang partai politik. Oh udah gitu. Kesimpulannya Sekarang Ya artinya Partai besar, PBNU itu jadi sebenarnya yang keluar dari koridor itu PBNU-nya. oh gitu ya. Iya, kalau menurut saya PBNU-nya karena sudah sangat dekat dengan kekuasaan. Jadi ini asumsi saya kalau begini berarti tidak menyalahkan Caimin mencari peluang segala macam karena itu ranah politik. Ya tadi yang disinggung, kenapa sih NU nggak ngurusin masalah gaji guru, ngurusin tentang masalah ekonomi yang bersentuhan dengan masyarakat, malah ribut sendiri. Ya memang ya kalau ngomong PBNU dekat dengan kekuasaan, dari dulu memang kita dekat dengan kekuasaan, mau dengan periode siapapun ya. Cuma memang sekarang yang paling vulgar kelihatan. Yang nggak dekat dengan kekuasaan cuma Gus Dur doang. Ya masa itu ya. Masa Gus Dur itu, masa Pak Harto itu. Cuman sekarang ya kalau dilihat fenomena sekarang berarti yang keluar dari rel ya PBNU-nya. Harusnya tidak usah mencampuri urusan PKB. Betul. Selagi PKB tidak mencampuri secara struktur, secara hukum, ya hukum negara mencampuri PBNU kan gitu. Kalau manuver mas wajar lah. Ya kalau manuver gini ya memang kita membacanya tetap ini momen politik. Ada yang diperebutkan, entah PKB yang diambil atau kursi menteri yang diperebutkan kan gitu. Ini yang menarik kan yang tunjuk itu adalah Ki Anwar Iskandar sama siapa satunya tadi? Amin Husni ya. Said Husni itu. Mantan sekjen PKB waktu itu. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa PBNU bukan bermain politik, tapi ya bukan orang-orang dalam PBNU memang bukan orang politik karena langkah mereka memang jelas bukan langkah politisi. Yang terlihat vulgar semuanya di depan, terlihat goblok secara politik, itu menunjukkan mereka bukan pemain politik. Jelas beda sama PKB dan ini dimanfaatkan oleh PKB. Konflik ini katanya tadi emang elektabilitas PKB meningkat. PKB rela diserang habis-habisan oleh PBNU, rela tidak dikatakan dia partai NU. Dengan seperti itu mungkin kemarin barengnya Caimin dengan Anies bisa menarik orang-orang yang tidak suka dengan NU tapi suka dengan PKB. Iya, simpati juga malah. Simpati dengan PKB bisa. Ini kan menunjukkan bahwa PKB memang partai politik, sedangkan NU memang ormas, organisasi kemasyarakatan yang gerakannya tidak seperti partai politik. Ya berarti sikap PBNU sekarang itu ya dianggap kayak tolol gitu. Ingin politisi tapi malu-malu ya. Saya kira justru malah bacanya Caimin betul-betul orang cerdas gitu. Iya. Manuvernya Harusnya disclaimer dulu, bukan tolol secara politik. Iya. Ada. Ya tapi betul itu yang menjadi pemegang partai berapa PKB saya itu 4 ya? 4. Caimin dan politisi lah, bukan politisi kemarin sore kan? Iya. Saya kira berhasil lah manuvernya. Dan tetap ini manuvernya ya mau geser-geser juga, mau menteri soal menteri juga. Tetap butuh harus ada kan di PBNU itu kekuatan PBNU siapa aja di dalamnya? Salah satunya Menak kan? Iya. Usaku yang sudah ibaratnya dekat dengan kekuasaan, punya pasukan. Iya. Erick Thohir juga. Nah, untuk merebut PBNU di masa yang akan datang ketika muktamar
ya harus ada salah satu yang berpengaruh yang ibaratnya dikorbankan dalam tanda kutip, Untuk mengimbangi kekuatan Caimin, bukan untuk mengambil alih mengambil alih PKB. PBNU. PBNU. Yang mau diambil alih PBNU-nya apa PKB-nya ini? Kalau dari kepentingan politiknya PKB, dia tetap butuh PBNU secara struktural. Ya, Karena selama ini kan misalkan era Kiai Said, era Ya. yang sebelum-sebelumnya dekat, ya, tidak ada ibaratnya oposisi iya betul. seperti sekarang. Simbiosis lah ya dulu Ini politisnya tetap butuh itu. Tapi kok terlihatnya kayaknya yang PBNU pengen Nah, mengganti. sebaliknya, ya, makanya dua-duanya masih ada kepentingan. PBNU ya pengen juga memasukkan orangnya untuk mengambil alih. Ya saya katakan PKB. tadi PBNU tolol secara politik. Ya. Ya apa namanya? PBNU nggak usah ngomongin PKB, semua orang tahu kalau PKB itu lahir dari NU dan Betul. PKB itu ini. Nggak usah lah nyelak-nyelak PBNU. Iya. Apa nggak usah nyelak-nyelak Yang PKB? PKB. Ya. Tapi kenapa PBNU malah nyelak-nyelak PKB? Seolah PBNU butuh dengan PKB. Ya karena menangnya disentil. Kalau begitu ranahnya kayak ranah pribadi. Iya. Sebenarnya kalau pengen kalau pribadi ya juga. kalau pengen percaya diri ya misalkan pengen aspirasi politik, misalkan PKB nggak bisa. Kan poin pertama kan ingin mengambil alih PKB ya. Tapi kalau tidak bisa ya bikin partai baru kan gitu. Iya. Bikin partai baru. Ini tinggal PBNU partai besar. Nah, Terulang. dari kasus ini kita bisa melihat bahwa PBNU emang nggak pede sebagai organisasi. Iya. Iya. APD. Iya. Nggak pede. Entah sebagai organisasi, entah sebagai pengurus. Tapi publik itu melihat pleno kemarin yang salah satunya adalah melihat kembali meninjau ulang hubungan PKB dan PBNU. Kira-kira publik itu menyadari nggak bahwa ini adalah upaya balas ya setelah ada kasus pansus terhadap Panwas terhadap Kemenang. Kira-kira publik bisa melihat itu enggak? Tapi Udah, komentar di online itu pada komen begitu sekarang. Iya. Sudah banyak yang tahu. Sudah ngeh ke arahnya Iya. sana ya. Dan saya kira itu sangat memalukan sebagai manuver politik itu. Iya, bukan manuver iya. itu. Ya itu tolong. Ya, itu tahu. Tidak bijak. Tapi Pemilihan katanya. Ya emang. Udah skripsi loh. Tapi sebelum itu gini, sebelum ya Panwas itu kan momentum aja sebenarnya, momentum aja. Jauh sebelum itu ya memang ada kepentingan kayak seliwiran lah bahwa Caimin akan digeser sama Gus Yakut. Itu Iya. jauh sebelum Iya. Ya, sudah lama itu Panwas. Tapi Ya memang Pak Caimin bisa aja ya Gus Yakut punya power yang tinggi, apalagi di backup Gus sama Yakut, ya. kakaknya kan gitu. Iya. Kakaknya. Ya bagi seorang politisi tentu yang ibaratnya yang pemilihnya sama atau sama-sama Nahdliyin gitu. Tentu ini bagi politisi membahayakan kan gitu. Membahayakan. Tentu perlu ada yaitu tadi Panwas bikin macam-macam. Terus PBNU pun ya sebenarnya tetap ya katakanlah tolong secara politik bisa jadi, tapi di sisi lain bisa jadi ini strategi juga, strategi untuk kan bentar lagi muktamar nih, bagaimana mempengaruhi publik, oh bahwa PKB bukan lagi udah bertentangan dengan NU nih, Iya. nah, mempengaruhi publik nih, di bawahnya struktur tentu jalan nih, mungkin lewat ansornya, lewat macam-macam di cabang-cabangnya supaya ketika di muktamar tidak milih Caimin. Ya tentu ada dampaknya pleno ini, tetap ada hitung-hitungannya. Kalau dibilang tol secara politik ya tidak sepenuhnya, tentu ada hitung-hitungannya. Bagaimana Caimin bisa digeser diambil alih. Karena kekuatan struktural. Ya meskipun banyak orang menilai bahwa nggak mungkin karena istilahnya PKB ini pengurusnya solid. Kan, gitu. Iya, iya. kalau ini bicara balasan terkait pansus, ini mah Panwas, ini mah sudah bukan hitung-hitungan, punya hitung-hitungan, ini emang gegabah kalau nggak ada hitungannya. Panwas itu kan jelas, Caimin itu masih DPR, Iya. legislatif,
memeriksa eksekutif. Normatif, normatif. Wajar dia calon publik wakil rakyat. menvalidasi itu. Wajar itu loh, secara hukum sah, wajar. Masa eksekutif mentang-mentang dekat dengan ormas nggak bisa diperiksa oleh legislatif? Ya nggak bisa lah. Cantik gitu ya. Hah? Cantik. Iya, mau dia terlepas Ya, Caimin punya politik, mau itu cantik apa. memang posisinya Itu loh. gitu. Emang dia posisinya emang tugasnya memeriksa eksekutif. Itu Nah, jelas. sekarang memeriksa di Nah, pleno. ini ormas mau ini ya. Jelas loh ya di hasil pleno yang dirilis N1 NU underline online. Ngeri kali ya udah Mau saya bacakan nggak? Oh, Ada nih online. Bacakan. Ada sekali. Apa memberikan mandat kepada wakil Ham dan ketua umum PBNU, wakil ketua umum PBNU, saya nggak sebutin namanya, untuk mendalami memberikan rekomendasi terkait perkembangan mutakhir hubungan PKB dan PBNU. Ini kita yang punya hubungan, ini ada orang pacaran nih, punya hubungan berdua. Mereka mau cari tahu hubungan mereka sejauh mana. Mereka, padahal yang lain nggak tahu loh hubungan mereka seperti apa. Iya. Malah diumbar. Ya. Malah diumbar, malah lucu kan. Jadi aneh Ya. ini kayak mengada-ngada gitu. Masalah Secara keluarga. clear kelembagaan memang PBNU tidak sewajarnya seperti itu. Kalau kita bicara secara politik ya semua punya kepentingan pasti. Lihatnya itu. Dalam hal ini PKB ya karena politisi ya PKB dia punya instrumen untuk melakukan sesuatu kan secara sah Ya. hukum gitu. PBNU nggak punya karena dia ormas. Ya yang bisa dia lakukan ya pleno-pleno yang bisa mempengaruhi publik kayak gitu ya. Ya. Gitu. Ini kan mendingan daripada kalau saya lihat daripada PBNU sekelas yang apa pengurus pusat ormas terbesar di Indonesia sekelas NU seperti itu, ya mendingan ormas-ormas yang di parkiran jelas ya. Malakin orang parkir 2.000 jelas itu kepentingannya, narik mobil, bantuin orang dari mati jelas kepentingannya. Nah ini sekelas ormas kemasyarakatan, ormas keagamaan kok mau malak gitu loh. Bahasanya malak ya. Emang skripsi beda sih. Kolon malak. Enggak, ya saya pikirkan kenapa sih NU nggak memikirkan apa isu-isu besar gitu, isu-isu yang sifatnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi kayak seolah mewakili perasaan Iya. umat, ya. kalau Ya. memang mewakili perasaan umat dan merasa itu ormas terbesar di Indonesia, Balik ke situ ya. kenapa sih tidak memikirkan sesuatu isu-isu besar yang dihadapi oleh masyarakat? Ini kan seolah-olah memikirkan di dalam rumah sendiri. Orang kalau memikirkan rumah sendiri boro-boro mikirin lingkungan karena ruwet di rumah sendiri gitu. Ya, Kan berbut kue ya Pak. Iya, makanya saya bilang NU gimana sih? Jadi seolah-olah mengecilkan diri, jadi ribut di keluarga, lupa dengan lingkungan sekitar. Emang nggak gitu. peduli lingkungan, bahkan tambang juga ditarik. Emang nggak peduli lingkungan juga. Itu yang saya Ribut. pikirkan tuh, masya Allah, kenapa sih nggak isu-isu besar gitu yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Artinya malu kalau seumpama sekelas ormas terbesar di dunia loh ya. Ya. Itu. Berarti Ormas terbesar di Indonesia. pengurus PBNU sudah mulai menjarak ya, menjauh dengan warga Tapi NU. Mengecilkan dirinya gitu. Nggak bisa Artinya menampung. di rumah sendiri itu loh. Tapi keputusan ini kan pasca Pilpres. Jelas kemarin orang-orang politik PBNU kan dipecat-pecatin tuh sebelumnya ya. Iya. Suruh cuti. Heeh. Jadi keputusan politik yang nggak ada orang politik di dalamnya, pada pusing nih soal politik, pada akhirnya ya udah sekenanya gitu loh. Oh gitu. Nggak tahu ya yang cuti udah balik apa belum kan nggak tahu ya. Setelah Nusron yang Males yang ketua itu kan belum balik kan otomatis. Yang lain Akhirnya bingung ya. akhirnya keputusan politis tidak punya bisikan politik yang benar. Ya, betul. Makanya muncul Sebenarnya- tolol itu. Saya kasihan. Bahas lagi. Sebenarnya kita harus kasihan dengan ketua PBNU sekarang karena beliau tidak punya masukan politik yang real. Saya Dan yakin, penggunaan bahasa skripsi. Iya. Saya yakin kan apa namanya pengurus PBNU kan banyak tuh orang politik yang jago-jago. Masalahnya orang politik kan kemarin Dipecatin. ini semuanya bekerja dan dipecat Iya. semua. Iya. Belum balik udah pleno ya. Ya kita sebagai kaum underline ya di bawah. Ya, Udah sedih lu. Maksudnya sedih. sangat maksudnya konflik ini sangat disayangkan ya. Orang-orang NU kan pada posisi di atas yang punya pengaruh besar-besar semua tuh di atas. Yang berkonflik punya pengaruh besar semua. TKN ada Nusron. Iya. Di apa lagi? Di Macam-macam ada semua. Tapi Oh jadi pemain bintangnya malah di off kan gitu ya? ya, maksudnya konflik ini kan ya antar
Anda dibuka. tokoh NU gitu. Iya. Ya harusnya mereka berpikir bagaimana ya itu tadi menjejerakan warga NU, mikir ke NU, bukan urusan soal geser-menggeser atau apa menjatuhkan kekuasaan. Iya. Ya, makanya ini memang kepercayaan ya warga NU terhadap pengurusnya Warga NU. sendiri kan minim Ini lah di ya. internet tersebar nih klarifikasi Nusron Wahid berstatement, saya mohon maaf kepada Ketum PBNU Gus Yahya Stakuf, di DPR tidak mengenal masalah pribadi. Siapapun menteri agama atau pejabat publik yang ugal-ugalan menjalankan pemerintahan dan diduga melanggar undang-undang, DPR sesuai tugasnya dalam pengawasan pasti menggunakan hak konstitusionalnya, jadi akan tetap dipansus. Sekali lagi bukan sentimen pribadi, karena kebetulan menterinya adik ketum PBNU. Kebetulan. Itu bahasanya Gus Dur banget itu. Nusron Wahid, anggota pansus angket haji dari fraksi Partai Golkar. Ah, ya kalau yang bicara Nusron politisi ya pasti ada kepentingannya. iya. Tapi kalau kita lihat garis ke belakang, Nusron itu sama Gus Yakut kan sama-sama di UI itu. Ketum PMII-nya Gus Yakut, sekumnya Nusron. Mapa tahun 96 apa berapa ya? Dulu PMI itu kan berdiri 60-an, 60. Kemudian vakum, berdiri pertama di UI. Ketum pertamanya Mahfud Junaid di UI. Kemudian vakum di UI, lahir kembali tahun 96-an itu. Ketum pertamanya Gus Yakut, kemudian sekumnya Nusron Wahid. Bikin mapa pertama, yang isi mapa coba Caimin. Jadi yang bertengkar sekarang itu ketika mahasiswa mereka ketemu gitu. Jangan Dulu romantis. Dulu romantis ya. itu kan jauh banget ya, masa lalu sangat jauh banget, lupa lah rokoknya apa dulu kan. Jelas di Muktamar Lampung kemarin timnya Gus Yahya itu siapa sih? Tim suksesnya Nusron jelas. Iya. Pesokongnya siapa sih? Kemenak jelas. Sampai ada acara di Lampung Kemenak semuanya itu. Kalau satu kapal tuh isinya orang Kemenak semua. Hotel juga di bawah Kemenak. Ya kita nggak tahu hotelnya itu siapa. Pokoknya jelas itu mereka satu tim, satu kapal. Ya sekarang seperti itu kan. Ya kepentingan ya, dinamis ya berarti. Ya memang Harus dihadirkan dalam satu podcast kayaknya ya. ya mungkin ketua PBNU harus ikut LK. LK2. LK berapa ya? LK2. Bukan LK-nya Happy, bukan. Iya kalau ketumnya kan Oh, Happy aja. Ini LK latihan kepemimpinan tuh anak SMA tuh loh. LK2. Geser. Karena ini kan harus ya Ini masalahnya ini kepemimpinan. masalah kepemimpinan loh. Jelas loh ini. Dan Muhaimin tuh orang NU. Gus Yakut orang NU. Gus Yahya orang NU. Ya kebetulan ketuanya Gus Yahya, mereka harus terkoordinir gitu semuanya. Iya, Muhaimin orang NU, Gus Yakut, secara Nusron ideologis orang selesai tadi. bukan secara ideologis, secara ideologis mah semuanya Pancasila jelas. Ideologi keagamaannya itu aja. Kita nggak mempertanyakan. Itu mereka saya sih yakin mereka ta'adul, tawazun, tasawuf. Yakin ya 100% kalau Tapi itu. ketika bicara kekuasaan udah Beda kan Beda. kepentingan. Kalau bicara praktisnya. kekuasaan yang bisa mengontrol mereka itu ya pimpinan. Karena pimpinan secara kader mereka kader NU, yang bisa mengontrol KGNU adalah ketua PBNU dan Rois Am. Oke, kalau Ini mereka tugas- itu pada berkonflik, kira-kira yang menang itu sosok seperti apa ya sih? Rois Am harusnya. Terus Amnya ikut berkonflik. Ini masalah. Nah, kalau Roy Am ikut berkonflik nih, kepada siapa kita biasa? Kita mencari titik tengah gitu. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa Ya taala. harus menghidupkan kembali Gus Dur. Ayo menghidupkan kembali. Sebenarnya ini yang bisa menyelesaikan memang Mama Gufron. Nanti closing. konflik di NU itu Nggak bisa tuh. Ada lagi. Ada lagi. Wahai. konflik itu sebelumnya udah ada zaman Pilpres apa Gusola, Hasim Muzadi macam-macam ada itu. Sudah dari dulu lah ya. Dari dulu. Tapi relatif terkoordinir. Relatif Iya. terkoordinir. Baru sekarang apakah ini karena media sosial ya? Era media Iya, sosial media mungkin sosial. ada efeknya juga. Ya harusnya sekarang PBNU introspeksi diri. Ya hadir lah soal ke Ah, Mama Gufron iya. ketumnya itu. Kembali ngurusin umat. Ya. Karena kalau tambang udah digarap ya udah
untuk kesejahteraan Nahdlatul Ulama. Oh, udah setuju aja. Udah setuju aja. Saya baru Pede banget. tapi